Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Rambe dari manajemen 19D. Yang saya hormati Miss Dian Nopita serta teman-teman semua. Di sini saya akan mereview film, yaitu film yang akan saya review adalah film Toba Dreams. Karena dalam keluarga, ayah memiliki peranan penting, tidak hanya sebagai kepala rumah tangga, tetapi juga sebagai pendidik dan teman yang memberikan nasihat kepada anak. Tak jarang karena kesibukan ayah bekerja, anak menjadi kehilangan figur pemimpin atau menjadi tidak akur dengan ayahnya. Hubungan ayah dan anak merupakan cerita menarik yang bisa diangkat ke layar lebar karena dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu film Indonesia yang menceritakan konflik ayah dan anak dengan baik dengan menampilkan beberapa nilai tradisional toleransi dengan baik ialah Toba Dreams. Film yang tayang di bulan April 2015 ini menceritakan keluarga Sersan TB yang telah pensiun dari tugasnya. Setelah pensiun, karena uang pensiun yang tidak besar, ia memutuskan pindah ke kampung halamannya di Danau Toba. Berbeda dengan kedua adiknya yang penurut, Ronggul merupakan kakaknya, anak pertama yang diperankan oleh Vino G. Bastian, menolak karena merasa kehidupan dan wanita yang ia cintai di Jakarta. Makanya memutuskan tetap tinggal di Jakarta. Setelah melalui perdebatan yang sengit, Ronggul terpaksa ikut keluarganya pindah ke kampung yang masih sangat tradisional. Bahkan mereka tinggal di rumah tradisional suku Batak dan mandi di danau yang mulai tercemar sampah. Setelah menahan beberapa hari tinggal di kampung halaman orang tuanya dan opungnya, Ronggul nekat kembali ke Jakarta tanpa sepengetahuan orang tuanya untuk menemui kekasihnya Dini yang diperankan Marsha Timothy. Setibanya di Jakarta, Dini ternyata telah dijodohkan dengan orang tuanya yang lebih mapan. Merasa kecewa, Ronggul mencoba menemui temannya yaitu Tommy, diperankan Ramon Y. Tungkah, yang ternyata rumahnya telah disita KPK dan menjadi sopir taksi. Karena melihat Ronggul yang sebatang kara, Tommy pun menyediakan tempat tinggal gratis dan membolehkan untuk menjadi sopir taksi. Setelah mengantar berbagai karakter orang dan menumbuhkan kembali semangat belajar adik-adik Tommy, suatu hari Ronggul mengantar sekelompok orang yang berbeda dengan penampilan yang rapi dan gaya yang arogan. Setelah bertengkar di taksi, tamu tersebut pun diantar dan membayar dengan uang yang sangat besar. Curiga, Ronggul menerima uang dan tawaran untuk mengantar kue ulang tahun ke rumah yang ditunjuk. Ternyata kue tersebut di dalamnya berisi narkoba yang diperjualbelikan. Ronggul pun harus mengantar narkoba ke tempat yang lain yang dipilih. Awalnya Ronggul menolak karena fotonya sudah tersimpan dan lelah merasa diremehkan oleh keluarga dan calon mertuanya. Ronggul pun menerima pekerjaan tersebut dengan harapan bisa menjadi orang kaya yang dihargai. Tommy yang melihat perubahan Ronggul mulai curiga dan menemukan tasnya berisi narkoba dan pistol. Karena tidak ingin terlibat masalah lebih jauh, maka Tommy mengusir Ronggul dari rumahnya. Ronggul pun kemudian nekat melamar Dini walaupun harus berbohong di depan orang tuanya Dini. Ronggul kemudian kembali ke kampung halaman untuk mengenalkan Dini kepada keluarga besarnya dan mengajaknya menikah di gereja dekat kampungnya. Sang ayah merasa heran dengan perubahan Ronggul yang tiba-tiba menjadi kaya dan membeli banyak barang untuk ibu dan adik-adiknya. Sersan TB menyuruh istrinya mengembalikan semua pembelian Ronggul dan mengatakan sukses itu bukan sekedar kaya namun jadi orang yang baik. Bertahun-tahun kemudian hubungan Ronggul dan ayahnya masih tidak akur. Walaupun Ronggul sudah memiliki anak laki-laki bernama Coki, ketika hendak mengajak anaknya pergi ke gereja,
tanpa diduga, rekan Ronggul yang menjalankan bisnis narkoba kembali datang dan memaksa Ronggul menjalankan tugas seperti sebelumnya. Yang tadinya menolak, Ronggul terpaksa menerima karena diancam akan dibunuh depan keluarganya atau membunuh keluarganya. Melihat perilaku Ronggul yang aneh, Dini berkeinginan membawa Coki keluar Jakarta agar lebih aman. Tanpa seizin Ronggul, Dini kemudian mengajak anaknya sholat sesuai ajaran Islam. Dini kemudian memperbaiki hubungan dengan orang tuanya dan dengan mengajak pula Coki serta mengunjungi opungnya di kampung halaman. Walaupun sudah berbeda keyakinan, keluarga Ronggul tetap menerima Dini dan Coki dengan terbuka. Bahkan mereka menganggap semua doa adalah baik, walaupun berbeda caranya. Sebuah contoh nilai toleransi yang indah dalam sebuah keluarga. Ronggul yang merasa kesal karena terjebak dalam bisnis yang haram, kemudian memilih menghabisi rekan yang merupakan mafia narkoba. Di akhir film, sang ayah sedih melihat nasib anaknya yang sudah terlibat jauh dengan kriminal. Dengan penuh haru, Sersan TB pun mengungkapkan rasa sayang kepada anaknya. Walau selama ini terlihat keras, ia hanya ingin melihat anaknya menjadi orang yang baik seperti kedua adiknya. Sedangkan Ronggul menganggap sukses jika ia memiliki banyak uang dan kedudukan. Ronggul ingin menentukan jalan hidupnya sendiri sedangkan Sersan TB ingin Ronggul meneruskan tradisi keluarga menjadi pendeta. Dua karakter dan pemahaman yang berbeda yang seharusnya dikomunikasikan dengan baik. Setelah menonton film durasi yang lebih dari 2 jam dengan cerita film yang bagus dan acting, saya merasa film ini memiliki acting pemain yang merata, yang sudah senior seperti Mahtiar Mutus dan Jajang Cenoer, maupun yang masih muda seperti Vino G. Bastian dan Ramon Tungka. Semua berakting dengan pas dan tidak berlebihan. Sementara itu, nilai tradisional seperti ucapan adat dan pemandangan Danau Toba juga menarik untuk dilihat. Film ini juga mengajarkan kita untuk bertoleransi, saling menghargai walaupun kita berbeda. Di sini juga film ini mengajarkan bahwa sesuatu yang tidak baik itu pasti akan berakhir dengan tidak baik. Seperti halnya Ronggul yang terjun ke dunia kriminal dengan menjual narkoba dan akhirnya ia menghabisi rekan-rekannya. Hingga pada ujung akhir ceritanya, yaitu Ronggul pun tewas karena salah satu rekannya masih ada yang hidup dan membunuh Ronggul di depan ayahnya. Mungkin demikian review film yang bisa saya sampaikan mengenai film Toba Dreams ini. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.